Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farangga, wabil khusus Ketua DKM sekaligus Ketua RW Bapak Rio Fathur Rahman, Al-Asatidzah Al-Kiram, para asatidz, para sesepuh dari Masjid Al-Farangga yang terhormat, yang mulia, sebelah Pak Ustadz Haji Rosim, beliau orang tertua di Ratu Jaya, Pak Haji ya, 87, belum pernah sakit, alhamdulillah sehat terus Pak. Rahasianya dua beliau, satu mandi sebelum subuh, dua rajin silaturahim, panjang umur, sehat walafiat. Sebelah kiri saya Bapak Ustadz Burhanuddin, ada Bapak Haji Kanadi, Bapak Haji Sayuti, dan para sesepuh lainnya dari Ratu Jaya, serta seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW semuanya, dan dari Kampung Pulau, alhamdulillah, koordinator Majelis Ilmu Ustadz Kamaluddin, pembina Masjid Al-Barkah Bapak Ustadz Rahmatullah, dan para asatidz lainnya. Seluruh jamaah Bapak Ibu, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Majelis Tasmian Al-Barkah telah mempersaudarakan banyak dari beberapa kampung, dari Kampung Pulau, Ratu Jaya, dari Mampang hadir Mampang, ada dari Pak Haji Endang, dari mana itu? Susukan, dari Maharaja. Alhamdulillah, majelis ini mempersaudarakan kita dan semoga menjadi saudara dunia akhirat. Dan persaudaraan seperti inilah yang diinginkan Rasulullah, bersaudara atas nama Allah, tidak ada motivasi selain hanya mencari ridhonya Allah. Persahabatan, persaudaraan semacam ini yang nanti bermanfaat di kehidupan akhirat, sehingga kita bisa saling tolong menolong, saling bisa mensyafaati, bareng-bareng masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya yang baru bergabung dari jamaah Ratu Jaya, ini majelis tasmian Al-Quran. Saya yang baca, Bapak Ibu cukup menyimaknya saja. Kalau saya ada yang lupa, tolong diingatkan. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk surah Al-A'raf, masih di juz 8 surah Al-A'raf. Silahkan dibuka, kita akan mulai dari ayat pertama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarrasunal kitab. Tidaklah suatu kaum yang duduk di salah satu rumahnya Allah, dia membaca kitab, dia bermudarosah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, illa haffaz alaihimul malaikah, kecuali orang itu terus dikepung oleh malaikat, dimohonkan ampun kepada Allah, dan diaminkan setiap doa-doanya. Jadi majelis Al-Quran adalah salah satu majelis yang mustajab untuk terkabulnya doa-doa kita. Sudah ketemu semua? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kita ulang. Alif Lam Mim
صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Yang dirahmati Allah, di dalam Al-A'raf secara bahasa adalah tempat yang tinggi. Karena nanti inti pembahasan di sini yang menjadi stressing makna adalah menjelaskan tentang suatu kelompok manusia yang akan menduduki tempat yang tinggi besok di kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan di awal surah ini Allah memberikan sebuah pernyataan yang menggugah semangat kita. Yauma idzinil haqq, bahwa besok ada sebuah perhitungan yang nyata. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amal kebaikannya saat ditimbang di kehidupan akhirat, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan amal timbangan amal kebaikannya, ringan sekali, sedikit sekali, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan bersama di kehidupan dunia ini, Allah memberikan kenikmatan yang sama. Allah memberikan ruh, memberikan nyawa, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita. Cuman bedanya ada yang menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah, ada yang justru menggunakan nikmat itu untuk melanggar perintahnya Allah. Oleh karena itu kita sadarin betul, kalau pengen selamat dunia akhiratnya, gunakan setiap nikmat yang Allah berikan semata-mata untuk ibadah mencari ridhonya Allah.
Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kita duduk bareng di masjid yang sama. Kira-kira pahalanya sama apa beda-beda? Yang paling banyak siapa kira-kira? Ya orang Pulau jelas Pak. Dibanding Ratu saya ya orang Pulau. Dia berjuang jauh-jauh dari sana ke sini. Ya, belum ngopi, belum nyarap, coba itu. Tapi bisa jadi yang pahalanya banyak orang Ratu Jaya. Dari 3 hari yang lalu udah mempersiapkan konsumsi, kambing diikat, sapi diikat. Demi menyambut jamaah dari Kampung Pulau, coba itu. Artinya setiap kesempatan bisa kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin kita beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa itu? Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin qala ma mana'aka iz qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fa in qala fahbit minha fa لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال benar قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم Karena Allah ini perlu kita pahami bersama bagaimana kelicikan iblis, dendamnya iblis kepada anak cucu Adam. Ketika itu Allah menciptakan Adam dan memerintahkan kepada seluruh penghuni surga termasuk iblis saat itu. Nama asli iblis siapa? Azazil, namanya Azazil. Disuruh sujud, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ketika iblis tidak mau sujud, ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud padahal itu aku perintahkan? Kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku merasa lebih baik daripada Adam.
Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Ini poin pertama yang kita ambil pelajaran, bahwa sifat warisan iblis adalah merasa lebih baik. Itu iblis, Pak. Jadi kalau ada orang mengaku lebih baik daripada yang lain, jelas orang itu berarti titisan iblis. Bapak disuruh rajin belajar, cakep, tapi kalau merasa paling rajin, berarti Bapak berubah jadi iblis. Bapak disuruh rajin sholat berjamaah 5 waktu, cakep Pak, emang disuruh. Tapi kalau Bapak merasa paling bagus sholat berjamaahnya, merasa paling bagus, maka Bapak Ibu berubah menjadi iblis. Kita disuruh rajin baca Al-Quran, betul. Tapi kalau kita merasa paling rajin baca Quran, berarti kita berubah menjadi iblis. Jadi tidak boleh ada kata paling di dalam diri kita. Karena bahasa paling baik, paling hebat, paling kaya, paling dan seterusnya, itu adalah kalimat iblis yang disampaikan ketika tidak mau sujud kepada Adam. Itu sifat warisan iblis. Makanya berbuat baik silahkan, tapi jangan merasa paling baik. Itu berubah jadi iblis. Nah, kita pernah nggak ngomong paling baik di dalam hati kita? Nah, kalau toh pernah, taubat biar Bapak Ibu terbebas dari iblis. Yang kedua, akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga. Ketika diusir, iblis juga dendam, Pak. Dendam luar biasa. Summala'atiyannahum min baini aydihim, kata iblis nih. Qala fi bima awaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, aku bersumpah akan menyesatkan hamba manusia keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Itu sumpah iblis, Pak. Ketika diusir dari surga, bersumpah akan terus menyesatkan anak cucu Adam karena dia punya dendam kesumat dengan Adam. Dan iblis bersumpah, summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim. Iblis bersumpah akan terus menggoda kita dari 4 mata penjuru mata angin. Yang pertama, min baini aydihim, iblis akan menggoda kita dari depan. Kalau nggak bisa dari depan, wa min khalfihim, iblis akan menggoda kita dari belakang. Contoh dari depan, Pak. Dari sore udah niat, besok subuh gua mau ngaji kenapa udah siap mau ngaji tiba-tiba ada yang goda. Temenin saya yuk jalan-jalan ke pantai, gitu katanya. Akhirnya dia milih kemana? Ke pantai. Gagal dia. Siapa yang girang kalau udah gagal ngaji? Iblis, Pak. Tepuk tangan dia. Aku udah dari belakang, udah siap mau jalan, ya pakai acara istimewa, akhirnya jadi berangkat. Itu namanya digoda iblis dari belakang. Ada yang ganggu. Alasan dingin lah, alasan ngilu lah, akhirnya gagal. Nggak bisa digoda dari belakang. Wa'an aimanihim, sumpah iblis nih Pak, kita akan digoda dari arah kanan kita. Wa'an syama'ilihim, nggak bisa dari kanan, digoda dari arah kiri. 4 penjuru mata angin kita terus dikepung oleh iblis dari bangun tidur sampai kembali tidur. Itu sumpah iblis, Pak. Makanya perbanyak doa biar Allah berikan kekuatan menjalankan ibadah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Pak, kita nggak mungkin sampai ke Masjid Al-Farouk ini. Betul? Udah hawanya dingin, ya. Masih ada sebagian yang gerimis. Enakan ke masjid apa enakan nerusin tidur? Enakan nerusin tidur. Tapi kita lebih memilih datang ke Al-Farouk. Ini ada yang paling jauh nih, Pengasinan datang, tuh Susukan datang, coba itu kesini nyari apaan coba?
nyari ridhonya Allah, berjuang Pak. Jadi jangan pernah merasa bebas dari godaan iblis, nggak bisa Pak. Itu suka pasti digoda sampai kiamat. Nah, semoga kita terus mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa lanjutannya? Pola apa baju? Mana Ustaz? Pola khusnah. Qala khruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haitsu wa kula minha fakula mana fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma huriya min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma betul wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bigururin falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil kita umat wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwun mubin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ketika iblis diusir dari surga, dia merasa dendam dengan Nabi Adam, sehingga dia melakukan segala cara untuk menggoda Nabi Adam. Salah satunya adalah kata iblis, kamu makanlah buah khuldi. Yang ngasih nama khuldi itu adalah iblis Pak, bukan Allah. Allah nggak menyebut kata khuldi. Allah menyebutnya wala taqraba hadhihi syajarah, cuman begitu saja, kalian jangan deket-deket pohon ini. Kata iblis, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata iblis nih, kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu deket-deket pohon ini? Karena Allah nggak pengen kamu berdua akan menjadi malaikat yang ada di surga terus. Allah pengen kamu menjadi orang yang kekal sama Allah. Makanya kamu dilarang makan buah ini. Kata iblis, kalau kamu Adam sama Hawa pengen kekal di surga, maka makanlah buah
ini, yaitu buah khuldi. Jadi sifat iblis itu begitu Pak, memutarbalikkan fakta. Allah melarang memakan, mendekati buah ini, justru dipelintir sama iblis dengan alasan kalau Allah pengen mengusir kamu dari surga, makanya kamu nggak boleh makan buah ini. Kalau pengen kekal di surga, makanlah buah ini. Buah ini namanya buah khuldi, buah keabadian. Mendengar itu, akhirnya Nabi Adam ikut makan. Fabatas lahuma. Begitu memakan buah khuldi itu, Nabi Adam, Ibu Hawa makan buah khuldi itu, fabatas lahuma sawatuhuma. Maka langsung seketika aurat Nabi Adam dan Ibu Hawa terbuka semua, dipermalukan oleh Allah. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu datanglah daun-daun dari pohon surga menutupi daripada auratnya Adam dan Ibu Hawa. Dari sini Pak, kita ambil pelajaran. Dulu gara-gara cuma makan buah, Allah permalukan Nabi Adam, Hawa telanjang bulat. Langsung telanjang bulat. Orang sekarang maksiat jadi telanjang nggak Pak? Alhamdulillah masih ketutup aurat kita. Coba seandainya diberlakukan hukum seperti itu, siapa yang bermaksiat dibikin telanjang? Kira-kira saat ini banyak yang telanjang apa pakai baju? Pasti banyak yang telanjang Pak. Kita lewat jalan ini, kita ke situ, banyak yang telanjang karena langsung dibuka auratnya oleh Allah. Yang kedua, jangan pernah percaya dengan bisik rayu iblis. Karena iblis menyatakan, inilah minan nasihin, aku ngomong begini ini semata-mata karena ingin memberikan nasihat, tulus, gak ada pamrih, kata iblis begitu Pak. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit saya mah ikhlas, dikit-dikit saya mah tulus, justru orang yang sering ngomong ikhlas, ngomong tulus adalah orang yang tidak ikhlas sama sekali Pak. Begitu caranya. Orang yang benar-benar ikhlas dia akan diam, itu ikhlas Pak. Kalau orang dikit-dikit ngomong saya mah ikhlas, saya mah tulus, gak ngarep apa-apa, bener deh, sumpah deh, justru yang begitu tuh justru diragukan keikhlasannya. Anda kan orang suka ngomong begitu Pak, justru diragukan. Ikhlas itu saya siap buat acara tasmian 1 juta, udah diem, gak usah pakai ngomong saya mah ikhlas, yakin saya ikhlas. Yang nanya kamu ikhlas ya siapa? Kok ngomong ikhlas menurut justru itu malah tidak ikhlas. Iblis begitu Pak. Aku ngomong begini dah laminan nasihin, tulus ikhlas nasihatin, dan kasihan kalau kamu sampai dikeluarkan dari surga. Itu iblis Pak, goda terus seperti itu. Nah makanya kita hati-hati. Ayat berikutnya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Betul? Lanjutannya apa? Qala bitu minha. Qala fabit. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair
dzalika min ayatillahi la'allahum ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina kita ulang inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Begitu ya. Terus lanjutannya wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna ma la ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqat 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhush shayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak naik lagi ke atas. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan ayat itu. Inilah yang disebut sebagai istighfarnya Nabi Adam. Ketika diturunkan dari surga, Ibu Hawa dan Ibu Adam terpisah jauh. Sebagian menjelaskan bahwa Nabi Adam di Jeddah, Ibu Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Terpisah jauh, Pak. Disitulah Nabi Adam dan Ibu Hawa terus memanjatkan istighfar. Kalimat istighfarnya ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puluhan tahun, bahkan wakilau ratusan tahun, Pak. Terus mereka saling merindukan. Nabi Adam rindu sama Hawa, Hawa juga rindu sama Adam, karena mereka suami istri di dalam surga. Tahu-tahu diturunkan, dipisah dengan jarak yang jauh.
Setelah terus membaca istighfar itu, Allah pertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah Makkah. Kapan-kapan kita ke sana bareng-bareng Bapak Ibu. Mau nggak? Daftar. Dan semua mau kapan berangkatnya? Daftar. Di sana ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang, gunung cinta. Kenapa disebut gunung cinta? Itulah Nabi Adam dan Ibu Hawa ketemu setelah sekian ratus tahun terpisah. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita ke sana. Amin ya Rabbal. Caranya gimana? Daftar. Besok Oktober ada pemberangkatan. Kalau mau bareng saya besok bulan April 2026. Insya Allah semoga sehat panjang umur. Nah, setelah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, akhirnya Nabi Adam benar-benar mengalami kehidupan yang sulit. Dia yang tadi di surga makan tinggal pengen langsung wujud, sementara di dunia kalau pengen makan prosesnya panjang, dari nanam benih, nunggu tumbuh sampai panen, panjang kehidupan dunia. Tapi itulah memang sudah skenario Allah, Adam dan anak cucunya harus tinggal di muka bumi ini. Alhamdulillah wujud orang-orang seperti kita. Semoga kita akan kembali ke kampung kita. Di mana kampung kita? Di mana kampung kita? Surga. Kita ini penduduk akhirat apa penduduk dunia? Kita ini penduduk akhirat, Pak. Di dunia main doang, harus balik pulang bawa bekal, pulang bekal, nggak sampai ke surga, Bu. Kemana nyampenya? Neraka, Pak. Naudzubillah ini. Makanya kita banyakin bekal sebelum pulang ke negeri akhirat. Yang terakhir, ayat yang kita baca terakhir, Pak. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali ke masjid. Bapak Ibu kalau ke masjid pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling Bapak Ibu senengi. Pakai tuh kalau ke masjid, yang rapi, yang bagus, yang wangi. Jangan kebalik-balik. Ke masjid pakai kaos, giliran kondangan, wih, pakai batik, disetrika licin, celananya juga licin, pakai sepatu lagi disemir kinclong, itu kondangan. Giliran ke masjid udah ngasal aja, Pak. Kaos, udah gitu ada tulisannya lagi. Ngapain lo lihat-lihat begitu katanya. Aduh, janganlah, pakai yang terbaik. Kalau di rumah tapi kalau masjid pakai yang bagus-bagus. Ngapain baju Bapak simpen-simpen gak dibawa ke masjid? Gak ada pahalanya. Ke masjid pakai yang bagus. Setelah itu gimana bunyi ayatnya? Wa kulu washrabu. Nah, Bapak perhatikan dong. Setiap kali ke masjid pakai pakaian yang bagus. Setelah itu ngapain? Wa kulu washrabu. Kalian makanlah, minumlah. Boleh gak makan minum di masjid? Boleh, ini ayatnya. Cuman pertanyaannya pagi ini ada nggak makanannya? Ada nggak? Ada. Nasi uduk boleh, sop iga boleh, sayur ketupat boleh. Menunya apa sih nih? Apa Om? Sate? Boleh nggak sate? Boleh. Yang nggak boleh wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Secukupnya lah. Sate 10 tusuk, 15 tusuk boleh. Yang penting jangan berlebihan. Nah, semoga bermanfaat. Kita sudah menikmati hidangan Allah dengan membaca Al-Quran. Habis ini kita menikmati hidangan dari jamaah Ratu Jaya. Amin ya Rabbal. Ditandain waktunya udah
jam 6 lebih itu Pak. Insyaallah ketemu lagi kadar sehat walafiat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana ya amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.